Hello everyone, I am Swiveling Wind, and in this video I will show some Go Battle League matches from Season 1. So this was recorded on I think 14th of May, where our friend Raymond Hartawan was matched with Poki AK. And we were so excited, so we decided to make a video out of it. So this video will show Raymond's battle, then I will try to use his team to a set of Go Battle League matches to see if the team really is good. So first about the team. Raymond leads with Stunfisk, and I think it's always good to lead with a Mud Boy, because Mud Boys can beat the top meta such as Registeel, Skarmory, and Azumarill. They also has quite playable matchup against the others like Deoxys, Umbreon, and other top metas. Sadly, Stunfisk fears other Mud Boys, so I usually prefer to use Swampert, because Swampert also has such wave to surprise its counters. Next, on the safe switch, Raymond puts a Best Buddy Sableye. I really like Sableye. It has really neutral matchup against most Pokemons, and it can also beat Azu with more energy. But I don't think Sableye is strong enough in Go Battle League, but we'll see. Finally, he brings Altaria. Well, a Mud Boy is best to be paired with a Flyer because Mud Boys are weak to Grass. Altaria and Skarmory are the best because they double resist Grass. But I personally like Skarmory more than Altaria because it has more defense and resistance against many types in the meta. Like, for example, Fairy. I don't think this team has any Fairy counter, and if we meet the Charm user, I think we will die. Okay, now let's go straight to the battles. And in the lead, Stunfisk meets Azumarill. This is a very good matchup, but then the opponent switched to Ferrothorn, and that's why we need our Flyer. So Raymond brings out Altaria, and Altaria can actually tank anything that Ferrothorn throws pretty well, even if this is Thunder. Then Altaria can go straight Sky attacks, which will hit Ferrothorn with neutral damage. And I don't think he need to shield here because Altaria can tank another Thunder and will still be able to beat Ferrothorn, but maybe just to be safe. Turns out it's a bait, and so Ferrothorn got to another charge move, which is gonna be Thunder I think, and Raymond will let it hit this time. But then Ferrothorn switch out, maybe he want to keep it for Stunfisk in the back, or he want to get a bit of energy with his Haunter. But too bad, Raymond's last Pokemon is a Sableye. So I think Raymond's team fully countered the opponent this time, so we cannot say yet whether his team is really good or not. Okay, so Ferrothorn comes back and dies with fast attack, then Azu. Raymond sticks with Sableye here. I think I would have switched to Stunfisk right away because it still has energy for one discharge or maybe two. And this way, it is bad because Azu will be able to farm from Sableye and will be able to hit Stunfisk with a Hydro Pump in the back. So Stunfisk come in, then I think Azumarill may kill it with the Hydro Pump. Luckily, this Hydro Pump doesn't kill, so Stunfisk can get another discharge to win the game. Okay, so let's use Raymond's team to battle in our own battles. So back in Season 1, I was in rank 9, but I lose a lot in Master League and I was too lazy to climb back up. So in matchmaking, I will always get paired with rank 8. And in the lead, my Stunfisk met a Toxicroak, and both can hit each other with super effective damage here, but Stunfisk will get to it faster. And turns out my opponent switched to Umbreon and catch my charge move. So then I also want to catch his charge move with my Altaria. And I don't actually know Altaria's matchup against Umbreon because I never used this lineup before, but I think it is my best bet against this Umbreon because both are tanky. Turns out we both doesn't shield each other's charge attack, so I think I will be able to beat this Umbreon. And he will let it go. Then comes back with Azu to gain a little bit energy from my Altaria.
I then come back with my Stunfisk and will go straight for the discharge to kill this Azumarill. So I will use my shields here because I think I will reach my last discharge before Azu can reach his third Ice Beam. But after I use my second shield here, he made a really good play because he switched in his Toxic Rogue and hit me with a Mud Bomb straight away, and this will kill my Stunfisk who is weak to ground type moves. So I am left with Sableye and he still has 2 Pokemons. But my Sableye can beat this Toxic Rogue because I have Shadow Sneak, and of course Sableye is tanky enough to tank a charge move from Toxic Rogue. Then Azu comes back and I don't think I will get 2 Shadow Sneaks to beat this Azu, so I don't think I will win this matchup. Yeah, and so Azu beats me, but it was really close because one more Shadow Claw and Azumarill will be dead. So at this point I haven't lost my faith in this team yet, and let's go to the next match. And I will not be using English anymore because it's not my first language and it's actually hard for me to speak in English. Jadi di pertandingan kedua ini, gue langsung switch kepada Sableye karena Stunfisk itu kalah dari Whiscash. Whiscash pun menembakkan charge move di sini dan karena hanya Mud Bomb, jadi nggak gue shield. Kemudian dia switch kepada Registeel, dan di sini harusnya gue sudah bisa menembakkan 2 kali full play, karena itu gue akan tembakan dengan 2 full play. Ini adalah yang kedua, dan ternyata Registeel ini tidak menggunakan shield sama sekali, sehingga HP-nya sudah merah. Nah, di sini sebenarnya gue bisa aja menggunakan shield dan mempertahankan Sableye gue. Tapi gue berpikir bahwa dia mungkin saja sudah dapat 2 kali charge move, dan sebaiknya gue mengeluarkan Stunfisk kembali untuk farm energi dari Registeel ini. Bener aja ketika gue keluar dengan Stunfisk, dia sudah bisa menembakkan Flash Cannon yang kedua. Dan gue biarkan aja, karena walaupun ini Focus Blast, tidak akan mengurangi HP Stunfisk sampai setengahnya. Nah, di sini gue pun berusaha untuk melawan Whiscash dengan Stunfisk gue, karena di belakang gue punya Altaria yang kalau kena Blizzard maka akan langsung one hit KO. Tapi di sini lawan pun menembakkan Mud Bomb, dan gue kemudian berpikir mendingan gue shield Blizzard di Altaria daripada gue shield Mud Bomb, karena itu gue pun switch kepada Altaria. Dan karena pada tahap ini Whiscash akan kalah dari Altaria, maka lawan pun switch pada Haunter. Dan Haunter ini tipis sehingga gue yakin bisa cepat dikalahkan oleh Altaria dengan fast move. Tapi di sini gue melakukan kesalahan fatal, yaitu ketika Haunter menembakkan charge move, gue pikir dia akan ngebait dulu dengan Shadow Punch, karena biasanya lawan akan bait kalau kita sudah tinggal punya 1 shield, sehingga gue tidak menggunakan shield. Sehingga gue hanya tersisa 1 Stunfisk yang di sini harus menggunakan shield pada Haunter, walaupun ini adalah Shadow Punch. Dan setelah itu, walaupun gue bisa mengalahkan Haunter ini dengan Mud Bomb, tapi dia akan kembali dengan Whiscash, dan sudah pasti gue akan kalah karena Stunfisk ini tidak bisa mengalahkan Whiscash. Dan gue pun sudah 0-2. Apakah gue yang mainnya jelek? Kita lihat pada pertandingan selanjutnya. Kali ini Stunfisk gue bertemu dengan Azumarill, dan ini adalah matchup yang sangat favorable, sehingga gue akan langsung tembakan discharge saja untuk mengalahkan Azumarill. Lebih bagus lagi, ternyata discharge pertama tidak di shield, sehingga gue bisa menggunakan shield kepada charge move apapun dari Azumarill untuk memenangkan matchup ini. Pada tahap ini gue merasa bahwa Azumarill pun akan menggunakan shield, karena itu gue tembakan dengan Mud Bomb sebagai bait. Lalu karena gue juga tidak terbiasa dengan lineup ini, maka gue pikir bagaimana kalau di belakang dia punya Registeel atau tipe steel lainnya. Karena itu gue memutuskan untuk switch kepada Sableye untuk menghabisi Azumarill. Ternyata lawannya ikutan switch kepada Meganium, dan gue masih berpikir bahwa Sableye bisa mencapai 3 full play untuk mengalahkan Meganium. Di sini gue akan menggunakan shield karena gue ingin mencoba memenangkan matchup ini. Gue pun menembakkan full play kedua yang akan mengambil shield terakhir dari dia, dan kemudian gue berpikir bisa mendapatkan full play yang ketiga. Tapi ternyata mungkin si Amphitai atau Meganium 1 turn lebih cepat karena dia ternyata mendapatkan Friendship Plan kedua duluan sebelum Sableye gue mendapatkan full play. Karena itu Sableye gue pun kalah dan gue menjadi kalah switch advantage di sini.
Dan setelah Altaria mengalahkan Meganium, ternyata benar lawan memiliki Registeel. Untung gue masih menyimpan Stunfisk di belakang. Nah, di sini gue langsung kembali kepada Stunfisk, tapi lawan langsung switch kepada Azumarill. Gue pun menembakkan Mud Bomb yang gue harap bisa mengalahkan Azumarill lawan. Tapi ternyata tidak cukup, dan Azumarill lawan mendapatkan charge move yang akan berbalik mengalahkan Stunfisk gue. Sehingga sudah tidak ada kesempatan bagi gue untuk memenangkan matchup ini, karena Pokemon yang tersisa dari gue hanyalah Altaria. Dan inilah kelemahan lain yang gue kurang suka dari tim ini adalah karena gue tidak terbiasa menggunakan tim yang hanya punya satu counter terhadap Registeel. Sehingga di depan tadi gue ragu mengalahkan Azumarill dengan Stunfisk karena gue nggak akan punya apa-apa lagi untuk melawan Registeel di belakang. Sehingga gue kalah pada match ketiga dan skor gue 0-3. Belum menyerah juga, gue lanjut kepada match keempat. Pada match kali ini, Stunfisk bertemu dengan Jirachi, dan ini adalah matchup yang sangat bagus. Dari tadi kalian bisa lihat bahwa Stunfisk ini sebagai lead banyak menemukan good matchup. Lawan pun langsung switch kepada Shiftry, dan gue juga langsung follow switch kepada Altaria. Dan matchup ini juga salah satu bagusnya Altaria dibandingkan dengan Skarmory. Karena Altaria bisa menahan 2 kali foreplay, sementara Skarmory tidak. Tapi ternyata pas move dari Altaria ini juga tidak bisa dengan cepat membunuh Shiftry. Dan gue nggak tahu kenapa sih di sini gue malah nggak nge-shield dan membiarkan Altaria gue ini kalah. Kemudian gue pun masuk dengan Sableye yang sebenarnya nggak bisa farm dari Shiftry karena fast move-nya resisted. Lebih nggak gue sangka lagi, ternyata Leaf Blade ini memberikan damage yang sangat besar kepada Sableye. Sehingga gue pun harus shield Leaf Blade kedua dari dia dan mengalahkan dia dengan foreplay. Kemudian lawan mengeluarkan Hitmontop, dan mungkin ini kalau bukan Hitmontop, misalnya Altaria atau Azu, gue bisa kalah ya. Tapi berhubung ini Hitmontop, dan dia menggunakan shield terakhirnya kepada charge move dari gue. Karena itu harusnya di belakang Stunfisk bisa sweep. Gue pun menambahkan 1 kali discharge kepada Hitmontop yang akan mengurangi HP-nya sampai setengah. Kemudian Hitmontop pun akan menembakkan 1 charge move yang adalah Stone Age. Dan di sini gue shield karena setahu gue charge move dari Hitmontop semuanya menyakitkan. Dan dia switch back kepada Jirachi, sehingga langsung aja gue tembakan dengan Mud Bomb. Dan gue berharap bisa menembakkan 2 kali Mud Bomb sebelum Jirachi ini mendapatkan charge move. Ternyata gue bisa mendapatkan 2 kali Mud Bomb dan mengalahkan Jirachi. Kemudian kepada Hitmontop, tentu saja sebagai Mud Boy, Stunfisk akan mendapatkan charge move-nya duluan. Dan ternyata berhasil mengalahkan Hitmontop, sehingga akhirnya ada battle yang berhasil gue menangkan dengan tim ini. Skor gue sekarang menjadi 1 win 3 lose. Nah, pertandingan kelima, gue berharap seenggaknya gue bisa 2 kali win dan jangan cuma 1 kali. Gue bertemu dengan Shadow Sableye. Jadi, gue tembakan aja dengan Mud Bomb, kemudian gue akan switch kepada Sableye gue sendiri yang harusnya lebih tanky untuk menahan serangan dari Sableye lawan. Kemudian gue baru ingat bahwa foreplay kepada Sableye itu netral karena dia juga part ghost. Dan ternyata sakit sekali kepada Sableye gue. Gue pun berusaha untuk menembakkan foreplay dan mengalahkan lawan, tapi ternyata dia mendapatkan foreplay duluan. Mungkin si Empita ya, tapi karena Shadow ini memiliki attack yang lebih besar, jadi akan mendapatkan attack-nya duluan. Akhirnya Sableye gue ini pun hanya menjadi bantalan untuk menerima charge move dari Sableye lawan. Gue pun kemudian keluar dengan Altaria, tapi kemudian lawan mengeluarkan Registeel. Dan ini juga sepertinya salah satu kelebihan dari Altaria dibandingkan Skarmory, karena Altaria setidaknya masih bisa memberikan damage kepada Registeel. Sementara kalau Skarmory, keunggulannya adalah bisa memberikan damage kepada Azumarill. Jadi gue coba mempertahankan Altaria di sini karena kalau gue switch kepada Stunfisk, gue takut dia akan langsung switch out juga. Lalu di sini gue juga menggunakan shield yang kedua kepada Altaria. Dan karena gue nggak tahu Pokemon lawan di belakang ada apa, dan mungkin aja itu sesuatu yang bisa mengalahkan Stunfisk, karena itu gue switch kepada Stunfisk. Dan ketika gue menembakkan Mud Bomb, ternyata dia switch kepada Skarmory. Dan ini bagus banget, karena Skarmory ini juga lemah terhadap Stunfisk. Di sini gue juga salah, karena gue malah ngebait dengan menembakkan Mud Bomb. Dan dia juga pasti nggak mau mempertahankan Skarmory-nya dengan shield. Pasti dia ingin menyimpan shieldnya untuk Registeel. Dan ini sebenarnya adalah misplay dari lawan ya. Karena dia punya 2 Pokemon yang lemah terhadap Stunfisk, harusnya dia menyimpan Sableye dia untuk melawan Stunfisk gue di belakang. Jadi ketika tadi gue switch kepada Sableye, harusnya dia juga switch. Misalnya kepada Registeel atau Skarmory.
Registeel pun kembali, dan Registeel ini sudah punya banyak energi ya. Harusnya dia bisa menembakkan Focus Blast, yang kemungkinan akan langsung mengalahkan Stunfisk gue. Tapi ternyata dia menembakkan Flash Cannon. Mungkin dia ingin menyimpan satu Flash Cannon lagi untuk Altaria, sehingga Stunfisk gue pun selamat, dan dia harus menembakkan Flash Cannon yang kedua kepada Stunfisk gue. Gue pun hanya tersisa kepada Altaria, yang karena HP-nya masih full, maka akan bisa menahan satu charge move dari Registeel, dan kemudian memenangkan pertandingan kelima. Jadi skor akhir gue adalah menang 2 dan kalah 3. Dan pendapat gue terhadap tim ini adalah tim ini kurang cocok dengan gue karena dia hanya memiliki satu counter terhadap Azumarill dan Registeel. Sehingga kalau Stunfisk ini sudah kalah, dua Pokemon lainnya akan kesusahan. Dan kalaupun Stunfisk menang lead, dua Pokemon di belakang belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Terlebih, tim ini juga tidak memiliki counter terhadap Fairy, jadi kalau untuk gue kurang cocok dengan tim ini. Dan sekian aja video gue untuk kali ini. Thank you kepada kalian yang udah menonton dan kepada Raymond yang sudah memberikan ide tim dan video battle-nya. Jangan lupa subscribe untuk melihat video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.